Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 338, Istana Jalur Kebenaran. Di dalam gerbang kekacauan menuju wilayah suci, pertempuran singkat antara Luo Xiu dan Gui Yu membuat para pewaris tanah suci ini harus menilai ulang kekuatan Luo Xiu. Apakah mungkin dia menyembunyikan kekuatannya saat bertarung? Tubuh Xingling diselimuti oleh cahaya bintang berwarna-warni, dan aliran ruang yang kacau menghantamnya, namun terhalang oleh cahaya bintang, tidak dapat menyentuhnya sedikit pun. Banyak orang di sekitarnya mengangguk setuju. Tak ada yang menyangka bahwa Luo Xiu bisa meningkatkan kekuatannya sebanyak ini dalam waktu 2 bulan saja. Ini semakin menarik. Wu Yun tersenyum samar, membuat orang sulit menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Dao Wuxin juga menatap sosok Luo Xiu dengan tajam. Setelah 2 bulan, ia merasakan bahwa perasaan bahaya yang diberikan oleh Luo Xiu semakin kuat. Semua orang terus berjalan ke dalam gerbang kekacauan. Aliran ruang yang kacau tidak dapat menghentikan langkah 20 jenius ini. Setelah beberapa waktu berlalu, muncul cahaya terang di depan mereka. Wilayah suci, konon, tempat ini adalah ruang yang diciptakan oleh 4 tokoh abadi dari ras manusia di zaman kuno. Luo Xiu pernah mengunjungi berbagai macam alam rahasia lainnya, dan berpikir bahwa alam rahasia yang terkenal ini pasti sangat luas. Namun, ketika Luo Xiu benar-benar melihat pemandangan di depannya, kenyataannya sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Ruang di dalam alam rahasia wilayah suci ini tidak besar, malah sangat kecil. Seluruh ruang hanya memiliki satu gunung yang menjulang tinggi, dengan kuil dan istana di kaki dan lerengnya, dikelilingi oleh kabut, seperti surga dunia lain. Semuanya berdiri tegak. Ketika semua orang mendongak menatap puncak gunung yang menjulang tinggi, tiba-tiba terdengar suara kasar, seperti guntur yang menggema di udara. Suara itu membuat para pewaris tanah suci di tempat itu berubah wajah dan menunjukkan ekspresi serius. Bahkan dengan kekuatan jiwa Luo Xiu yang telah mencapai tingkat santo bela diri, ia masih merasakan laut kesadarannya bergetar, seolah-olah ada gunung yang menekan jiwanya, sulit untuk bernapas. Kali ini murid-muridnya cukup bagus. Ternyata ada yang sudah mencapai tingkat santo bela diri dalam latihan jiwa mereka. Di atas kepala mereka, awan berhamburan, memperlihatkan wajah manusia raksasa yang menatap ke bawah seperti seorang raksasa yang mengawasi semut-semut di bawahnya. Semua orang diam, karena kekuatan pemilik wajah raksasa ini terlalu kuat. Brum, ruang bergetar, sebuah kapal perang besar menerobos ruang dan muncul, melayang di atas kepala mereka. Semuanya, naiklah ke kapal, suara kasar raksasa itu menggema seperti guntur. Termasuk Luo Xiu, 20 orang merasa tekanan itu hilang, kemudian satu persatu melayang dan mendarat di kapal perang besar itu. Dengan suara gemuruh, kapal perang itu terbang ke udara, menghancurkan ruang di sekitarnya, meninggalkan jejak hitam di belakangnya. Pada saat ini, Luo Xiu baru menyadari bahwa di dalam alam rahasia wilayah suci ini, ada energi spiritual yang sangat pekat. Benar, bukan energi langit dan bumi, melainkan energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual adalah bentuk energi yang lebih tinggi daripada energi langit dan bumi. Berlatih di lingkungan dengan energi spiritual yang melimpah memberikan hasil 10 kali lebih baik daripada berlatih dengan energi langit dan bumi. Tidak heran semua orang ingin berlatih di wilayah suci. Luo Xiu tidak bisa menahan rasa kagumnya. Namun, Luo Xiu juga menyadari bahwa selain dirinya, yang lain, termasuk Jizan dan Lu Mengyao, tidak menunjukkan reaksi sedikit pun terhadap energi spiritual yang melimpah di sini. Menemukan hal ini, Luo Xiu hanya bisa tersenyum pahit. Tampaknya mereka semua sudah terbiasa berlatih di lingkungan dengan energi spiritual yang melimpah. Tidak heran mereka semua bisa mencapai tingkat pangeran bela diri di usia muda, tumbuh di lingkungan dengan energi spiritual yang melimpah. Bahkan seekor babi pun bisa berubah menjadi monster dalam beberapa dekade. Seiring dengan kapal perang yang terus naik, mereka menemukan bahwa langit wilayah suci, setelah menembus lapisan kabut, ternyata berwarna-warni. Energi berwarna-warni ini kadang-kadang berubah menjadi berbagai bentuk, menyimpan keajaiban yang tak terbatas. Ini, kekuatan hukum, mata semua orang bersinar, termasuk Wu Yun, Gui Yu, dan Dao Wuxin, jenius gemilang. Haha, semuanya, kalian sangat terkejut, bukan? Energi spiritual di seluruh wilayah suci berasal dari kekuatan hukum ini,
dan wilayah suci diliputi oleh kekuatan hukum. Berlatih di sini juga lebih mudah untuk memahami keajaiban hukum, membuat tingkat kemajuan ilmu bela diri lebih cepat. Wajah manusia raksasa itu kembali menatap mereka dari atas, kemudian membuka mulut dan menyerap energi hukum berwarna-warni ke dalamnya. Melihat ini, Luo Xiu dan yang lainnya tercengang, itu adalah energi hukum. Raksasa ini berani memakannya langsung, tidak takut mati meledak. Namun, raksasa itu jelas tidak apa-apa, malah menunjukkan ekspresi menikmati, yang menunjukkan betapa kuatnya raksasa ini. Di lereng gunung yang menjulang tinggi ini, kapal perang itu mendarat di atas platform batu yang luas. Sudah sampai, semuanya, turunlah, semoga beruntung. Suara raksasa itu terdengar lagi, kemudian tangan besar muncul dari balik awan, mengambil kapal perang itu dan menariknya kembali ke dalam kabut. Luo Xiu dan yang lainnya melihat ke depan, hanya untuk melihat sebuah istana besar setinggi puluhan meter di lereng gunung. Di sekitar istana ini berdiri 4 patung raksasa setinggi 100 meter, beberapa menunjukkan kekuatan, beberapa menunjukkan kedamaian. 4 patung ini, mungkin adalah 4 tokoh kuat yang menciptakan kota suci ini, seseorang menduga. Saat itu, sebuah sosok muncul di udara, menatap Luo Xiu dan yang lainnya. Ini adalah seseorang berbaju ungu. Pria itu, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang samar, membuat orang-orang sulit melihat dengan jelas. Namun, Luo Xiu dan yang lainnya bisa merasakan tatapan pria itu tertuju pada mereka. Hanya dengan tekanan tak terlihat yang terpancar darinya, membuat semua orang merasa tertekan, hanya bisa menatap ke atas. Bahkan yang sombong seperti Wu Yun, Gui Yu, Dao Wuxin, dan Xingling, semuanya menundukkan kepala mereka, merasa tak berdaya. Karena jenius adalah jenius, dan bukanlah seorang yang benar-benar kuat. Di beberapa tempat kecil, pangeran bela diri mungkin dianggap sebagai eksistensi yang kuat, tetapi di jalan seni bela diri, pangeran bela diri hanyalah sebuah tahapan. Kalian semua, ikut denganku, kata pria berbaju ungu itu perlahan, kemudian melangkah ke udara, menuju istana besar di lereng gunung. Semua orang tidak berbicara, mengikuti pria berbaju ungu itu masuk ke dalam istana megah tersebut. Melewati beberapa lorong, suara yang agak tua terdengar perlahan, bahwa mereka ke istana jalur kebenaran. Mendengar suara itu, pria berbaju ungu yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti, kemudian berkata dengan hormat, "Ya, ikut aku." Pria berbaju ungu itu berbalik dan melihat semua orang, kemudian berbelok di lorong. Pria berbaju ungu yang memimpin ini memancarkan tekanan yang sangat kuat, membuat Luo Xiu merasakan tekanan yang luar biasa. Pemilik suara tua itu bahkan bisa membuat pria berbaju ungu ini bersikap hormat, menunjukkan bahwa dia adalah eksistensi yang lebih kuat. Alam samudera bintang sangat luas dan tak terbatas. Yang aku temui hanyalah sebagian kecil saja, Luo Xiu berpikir dalam hati. Selama beberapa tahun terakhir, dia hanya aktif di sekitar kerajaan negara bagian tanah langit, dan musuh terkuat yang dia hadapi adalah santo bela diri Yue Kongjun dari daerah pegunungan berawan. Namun, dengan undangan ini, dia datang dari kerajaan negara bagian tanah langit ke kota Langitolo. Pandangannya dan wawasannya tiba-tiba melebar berkali-kali lipat. Para ahli santo bela diri di alam samudera bintang sudah dianggap memiliki status dan kedudukan tinggi, tetapi di tanah suci dan tanah suci abadi yang terkemuka ini, dengan warisan yang telah berusia puluhan ribu tahun, jumlah ahli yang mereka hasilkan tak terhitung jumlahnya. Luo Xiu diam-diam berspekulasi, dia merasa apa yang dia lihat bukanlah kenyataan sepenuhnya. Di dunia ini pasti ada lapisan tersembunyi yang belum bisa dia capai. Apa itu istana jalur kebenaran? Luo Xiu melirik orang-orang di sekitarnya. Mendengar dari guruku, istana jalur kebenaran menyimpan harta yang terukir dengan jejak hukum. Kamu bisa memilih hukum yang sesuai untuk difahami. Lu Mengyao berjalan di samping Luo Xiu, menyampaikan penjelasan dengan telepati. Ternyata masih ada harta yang bisa memahami hukum. Mata Luo Xiu bersinar. Meskipun dia telah menguasai sedikit hukum kehidupan dan kematian, dia belum mencapai tahap penguasaan awal hukum tersebut, hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan hukum untuk meningkatkan kekuatannya. Gambar hukum dasar dari cakram kehidupan dan kematian dari surga yang dia renungkan sudah mencapai gambar keempat, tetapi dia masih belum menemukan cara untuk lebih memahami hukum kehidupan dan kematian. Guruku pernah berlatih di wilayah suci ketika muda. Katanya jejak-jejak hukum ini ditinggalkan oleh ahli luar biasa dari ras manusia. Ada juga beberapa harta bawaan alami yang mengandung keajaiban hukum, kata Lu Mengyao. Dari atribut kehukum, adalah ambang batas yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan seperti ikan mas dan naga sejati. Dalam sejarah panjang, mayoritas para ahli bela diri terjebak pada tahap ini, dan sebagian kecil yang bisa memahami hukum, kebanyakan hanya memahami kekuatan hukum biasa, mampu memahami hukum tingkat tinggi atau bahkan hukum puncak, adalah eksistensi yang sangat langka. Semakin kuat hukum, semakin sulit untuk dipahami, hukum alam selalu adil. Luo Xiu juga telah membuktikan ini.
Meskipun dengan bantuan manik kehidupan dan kematian, pemahamannya tentang hukum kehidupan dan kematian sangat lambat. Jika bukan karena kemajuan kultivasinya melewati tingkat penguasa bela diri dan mendapatkan pemberian hukum dasar, dia mungkin membutuhkan beberapa tahun lagi untuk memahami gambar hukum dasar ketiga. Mengikuti pria berbaju ungu itu, setelah beberapa waktu berlalu, pria berbaju ungu itu tiba-tiba berhenti. Di depan mereka muncul sebuah pintu batu dengan tulisan Istana Jalur Kebenaran di atasnya. Pria berbaju ungu itu perlahan berbalik dan melihat semua orang. Menurut aturan, waktu pelatihan kalian ditentukan berdasarkan peringkat dalam kompetisi. Sekarang, orang yang menduduki peringkat pertama dalam kompetisi dapat masuk terlebih dahulu. Mendengar ini, Luo Xiu segera melangkah maju, sementara yang lain melihatnya dengan pandangan yang rumit. Melihat Luo Xiu maju, pria berbaju ungu itu sedikit terkejut. Dengan kekuatannya, dia bisa melihat tingkat kultivasi 20 jenius muda ini dalam sekejap. Orang dengan tingkat kultivasi terendah ternyata berada di peringkat pertama. Pria berbaju ungu itu terkejut sejenak, kemudian mengayunkan tangannya, membuka pintu batu Istana Jalur Kebenaran. Masuklah. Luo Xiu memberi hormat kepada pria berbaju ungu itu, lalu masuk ke dalam pintu batu. Setelah Luo Xiu masuk ke Istana Jalur Kebenaran, pria berbaju ungu itu melihat ke arah orang lain. Orang yang peringkat kedua harus menunggu 2 jam sebelum masuk. Sementara itu, Luo Xiu yang baru saja masuk ke dalam Istana Jalur Kebenaran, terpesona oleh pemandangan yang dilihatnya. Istana Jalur Kebenaran adalah sebuah ruangan luas. Seluruh ruangan redup dengan cahaya warna-warni yang melayang di udara, seperti bintang jatuh. Anak muda, sebagai pemenang pertama dalam seleksi wilayah suci kali ini, kamu memiliki 2 jam untuk memilih hukum yang ingin kamu fahami. Suara tanpa emosi terdengar di telinga Luo Xiu. Jika dalam 2 jam kamu belum memutuskan, orang peringkat kedua dapat masuk ke Istana Jalur Kebenaran untuk memilih. Jika kamu memilih suatu hukum untuk direnungkan, orang yang masuk setelahmu hanya bisa memilih hukum lain untuk difahami. Sekarang kamu bisa mulai memilih, ingat kamu hanya memiliki 2 jam hak prioritas.